Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunarto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas project baru ya. Ini project masih sangat baru, sangat hangat ya. Kenapa hangat? Karena dia tokennya itu belum dijual atau belum tersebar ya. Jadi ini adalah Beta Finance ya. Jadi buat kalian yang pengguna aplikasi exchange dari Binance, pasti kalian sudah lihat di launchpad-nya yaitu Beta ya, token Beta. Jadi di sini gue udah buka di Binance Launchpad, kita bisa lihat di sini ada Beta Finance. Saat ini memasuki periode persiapan ya, atau dia lagi sudah ngasih waktu yaitu 5 hari sebelum kita bisa membeli Beta token ini gitu loh. Ya, jadi di sini kita bisa lihat apa itu Beta token. Ya, jadi pada dasarnya si Beta Finance ini atau Beta Token ini nanti fungsinya adalah atau dari projectnya dia ini itu bertujuan berfokus kepada market stability ya, kepada market kripto atau penggunaan dari cryptocurrency. Contohnya apa? Contohnya yaitu lending, borrowing ya, dan short selling. Kita bisa lihat di sini ya di bawah. At the core, Beta Finance is a permissionless money market. Jadi ya dia nggak DeFi, di mana DeFi itu udah pasti permissionless, ya nggak ada KYC, nggak ada keputusan pengambilan keputusan oleh orang lain dan lain-lainnya. Jadi memang secara real ya kalian bisa melakukan lending. Ya, kalian meminjamkan, lending itu berarti kalian meminjam, ya kalian bisa meminjam duit atau aset kripto. Lalu ada borrowing, yaitu kalian meminjamkan ya. Jadi kalau lending itu kan meminjam, sedangkan borrowing itu yang meminjamkan. Nah, kalian yang meminjamkan ini akan mendapatkan bunga kayak gitu dari mana? Dari orang yang membayar hasil pinjamannya dia atau dari para si lender, si lending kayak gitu. Lalu yang ketiga dia ada namanya short selling ya, buat kalian yang biasanya melakukan trading dan lain-lain ya, yang udah ngerti tentang short selling. Di sini kalian bisa melakukan short selling secara cepat ya, dan harganya itu fix atau harganya itu bisa dibilang terjaga lah ya. Di sini ada fiturnya, ada fitur-fiturnya itu pertama itu build and optimize for short selling. Jadi aplikasi Dapps dari si Beta Finance ini tuh sangat cocok untuk para short selling kayak gitu. Ya, dia aplikasi itu sudah mengoptimalisasi ya, sehingga short sellingnya lebih gampang. Lalu one click to short an asset, ya kita hanya butuh satu klik aja ya untuk melakukan short selling. Lalu permissionless money market, support for long trail of asset kayak gitu. Jadi dia permissionless. Lalu dynamic interest rate ya. Jadi rate dia buat yang peminjam atau si borrowernya itu bunganya besar, sedangkan untuk borrower itu peminjam ya, sorry tadi gue salah. Jadi borrower itu yang meminjam, sedangkan lender itu yang memberi pinjaman, sorry ya, tolong dikoreksi ya. Jadi lender ini bunganya lebih besar, sedangkan yang melakukan borrowing atau yang meminjam bunganya lebih kecil kayak gitu ya. Lalu create market stability ya, marketnya itu stabil, aman, oke. Lalu dia juga udah diaudit ya, untuk smart contractnya itu sudah diaudit oleh Open Zeppelin dan Backshield ya. Jadi saat ini sudah ada 2 auditnya untuk bagian smart contract-nya. Nah, kenapa penting smart contract itu diaudit? Karena memang saat ini di berbagai DeFi itu banyak kasus di mana smart contract itu ternyata banyak celah. Kenapa? Karena smart contract itu ketika di launch itu dia nggak diaudit dulu gitu loh. Jadi harusnya buat supaya smart contract yang minim celah atau minim bug atau minim hacking, biasanya harusnya sebaiknya sebelum smart contract ini diluncurkan atau dimasukkan ke blockchain, harusnya sih diaudit dulu ya. Ada pihak-pihak terpercaya, auditor itu mengecek seluruh code-nya, seluruh smart contract-nya, apakah ada bug, ada celah atau enggak. Jika ada kan bisa diperbaiki kayak gitu. Jadi bagusnya smart contract itu harusnya diaudit dulu baru diluncurkan ya. Jadi untuk Beta Finance ini itu smart contract kan sudah diaudit terlebih dahulu, jadi sehingga lebih minim atau ya resiko terjadi hacking dan lain-lainnya atau ada bug ya lebih kecil. Oke. Lalu dia ada investorsnya. Jadi investor ini udah ada banyak ya. Udah ada Spartan Group ya, kita udah tahu Spartan Group, lalu The Finance Capital, Delphi Venture, Multicoin Capital, dan Paravi Capital. Lalu di incubate-nya itu di Alpha Launchpad.
Ya, jadi dia saat ini si Beta Finance ini itu udah bisa kalian beli nantinya di launchpadnya Binance. Jadi dia langsung listing di exchange besar yaitu Binance. Nah, kapan lagi kalian ada sebuah koin baru DeFi ya, dia langsung launch di Binance. Ini kalau dia udah kayak gini, udah pasti dia nantinya langsung listing di Binance kayak gitu. Jadi ya kalian bisa beli nanti di Binance, kalian bisa jual juga di Binance kayak gitu. Nah, untuk launchpadnya kita lihat ya, jadi dia melakukan IEO ya, berarti ya, Initial Exchange Offering. Jadi dia offeringnya melalui exchange Binance. Saat ini di harga penjualan satu beta tokennya itu di angka 0,06 USD, yang nantinya kalian untuk ikut untuk membeli di launchpad ini kalian harus pakai BNB. Jadi kalau kalian pengen ikut launchpad ini, kalian pastikan sudah menyiapkan BNB yang banyak. Semakin banyak BNB yang kalian nanti masukkan, kemungkinan besar kalian bisa membeli token beta ini jauh lebih besar, lebih banyak ketimbang kalau kalian ikut launchpadnya dengan BNB yang sedikit kayak gitu. Ya, nanti kan ketika ini kan 5 hari lagi nih ya, 5 hari 18 jam lagi saat video ini dibuat, nantinya ketika dia sudah buka ya, orang-orang akan memasukkan BNB mereka di sini ya. Jadi mereka akan memasukkan BNB mereka di sini. Nah, itu kan pasti lebih dari target yang diperlukan dong. Nah, makanya nanti token beta ini akan dibagikan sesuai porsinya. Semakin banyak BNB yang kalian masukkan, maka kemungkinan besar kalian mendapatkan token beta itu jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan mereka yang memasukkan BNB dengan jumlah kecil. Contoh, si A masukin 100 BNB, si B masukinnya hanya 1 BNB. Nah, misalnya dalam waktu habis, si yang 100 BNB ini bisa mendapatkan 500 beta token misalnya, atau 1000 beta token. Sedangkan yang 1 BNB ini hanya mendapatkan ya sekitar 10 atau 20 beta token. Jauh lebih sedikit kayak gitu. Makanya kalau kalian punya banyak BNB, ya ini salah satu keuntungan kalian buat ikut launchpad seperti ini. Nah, keuntungan kenapa kalian harus ikut launchpad adalah harganya ya. Jadi kemungkinan besar nantinya harga si beta Finance ini atau beta token ini nantinya saat pertama kali listing dia akan melambung tinggi. Prediksinya berapa nanti gue jelaskan di akhir video. Jadi tontonnya full ya. Jadi pertama, harga penjualannya yaitu satu beta sekitar 0,0 USD dalam bentuk BNB. Lalu token yang ditawarkan ada di angka 50 juta beta token ya. Lalu hard cap per usernya, penggunanya adalah di 20.000 USD. Oke? Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya, periode berlanggannya mulai kapan. Nah, berlanggan ini artinya kalian bisa masukin BNB kalian, lalu nanti masuk periode perhitungan, lalu distribusi token final. Jadi ketika udah masuk ke periode distribusi, token betanya akan langsung masuk ke wallet Binance kalian. Ya, jadi buat kalian yang sudah biasa, udah pernah mengikuti Launchpad, harusnya sih udah nggak bingung lagi ya. Oke? Lalu beta token ini punya ekonomi, kita bisa lihat di sini total tokennya di angka 1 miliar beta token. Oke? Jadi total token supply-nya itu di angka 1 miliar ya. Jadi dia udah punya maksimal supply-nya 1 miliar. Lalu initial circulating supply-nya di angka 16% dari total token supply ya. Jadi token offernya itu yang tadi ya 50 juta token. Public sale tokennya ini ya yang sekarang ya di launchpad ini ya, itu 0,06 USD. Lalu dia nggak ada lockup. Lalu token tipenya ini ada dua, yaitu BEP20 dan ERC20. Oke, harga per usernya 20.000 USD. Jadi nanti kalian bisa beli di sini kayak gitu. Nah, lalu saat ini Beta Finance ini kita bisa lihat di Twitternya. Nah, dia juga udah bilang do not buy beta token anywhere, token not launch yet. Nah, ini bagus tulisnya kayak gini. Kenapa? Karena dulu pas project ATA, kalau kalian lihat di YouTube gue itu dulu gue pernah bahas namanya project ATA, automatic ya. Coba gue cek dulu ya. Nah, ini ya Project ATA ya. Jadi dulu gue sempat bahas tentang Project ATA atau Automata Network, di mana Project ATA ini sama persis kayak beta sekarang. Dia ini baru listing di Binance, jadi dia belum ada listing di mana-mana. Tapi ketika di Binance itu waktu periode seperti ini, periode perhitungan kepemilikan ya, itu udah ada yang punya token ATA di berbagai soft wallet ya, di Trust Wallet, di SafePol, di MetaMask dan lain-lain. Pokoknya di soft wallet yang bukan di Binance itu mereka sudah punya token ATA ya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Gue pernah balas komentarnya di sini, kita bisa baca.
Nah ini ya, Bang, gue punya token ATA BIP20, market mana yang mendukung jaringan BIP20 untuk koin ATA ini? Nah ini gue udah tahu, ini udah pasti si pemilik wallet ini atau akun ini itu dapat token ATA-nya ini itu bukan dari Binance, namun dari website lain yang bilangnya airdrop lah, bisa beli public sale di luar lah, kayak gitu. Jadi dia bukan dapat token ATA ini dari Binance gitu loh. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah scam ya. Jadi hal ini terjadi adalah scam. Jadi kalau kalian ketemu token beta yang logonya sama ya, di website lain lalu kalian bisa beli atau di airdrop, itu udah pasti scam. Nah, kalian harus hindarin hal-hal seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Namanya itu hacking wallet dan segala macamnya. Nah, kan kita nggak mau nih kalian punya soft wallet namun asetnya hilang aja kayak gitu. Kenapa? Karena kalian ibaratnya mendapatkan airdrop atau kalian membeli token palsu ya. Jadi ada orang jahat yang menciptakan token yang sama persis namanya, sama persis logonya ya, lalu dia jual dengan tujuan jahat. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, karena ini udah pernah kejadian tentang ATA token. Nah, gue himbau kalian hanya bisa membeli beta token di Binance Launchpad. Ingat ya, jadi jangan ada lagi pertanyaan nanti, kok gue punya token beta di Trust Wallet, ya, gue dapat dari airdrop. Nah, itu udah pasti scam. Dah, titik ya. Jadi itu kalian diemin aja kalau kalian dapat hal seperti itu. Oke, ya, jadi dia hanya ada di Launchpad atau di exchange-nya Binance nanti. Oke ya. Nah, kita lihat dari Twitternya ya. Saat ini followernya di angka 15.000 ya. Ini buat Juni, jadi masih fresh, masih baru. Dia udah ada Discord, ada Telegram group juga ya. Kita bisa lihat dia langsung masuk ke Binance Launchpad ya. Jarang banget ada project-project baru yang belum pernah exchange di mana-mana, listing di mana-mana. Dia bisa langsung masuk Launchpad gitu. Biasanya token-token yang langsung masuk Launchpad itu nantinya harganya bisa melambung tinggi dari harga pertama kali kita beli. Oke? Ya, kita bisa lihat di sini ada BSC kontraknya, kita bisa lihat BSC kontraknya ya. Lalu di sini dia juga udah bilang ya, beta token will be live in 1 week on October ya. Jadi kalau kalian menemukan hal yang sama itu udah pasti scam, jadi harus hati-hati. Lalu kalau kalian pengen dapat informasi terbaru tentang beta finance, kalian bisa follow Twitternya. Kalian juga bisa join grup Telegramnya. Saat ini Telegramnya hanya 6.000 member doang, masih sangat sedikit. Otomatis kesempatan kalian bisa mendapatkan token yang to the moon atau yang cuannya tinggi dalam waktu singkat ya. Mungkin ini salah satu jawabannya ya. Jadi gue bilang sih kalau kalian pengen cuan dalam waktu jangka pendek, kalian bisa fokus ke beta token ini atau beta finance ini kayak gitu ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dari track record yang udah-udah, kalau kalian nonton video gue yang tentang ATA, ya, kalian bisa nonton aja, kalian lihat. Di situ gue udah prediksi harga ATA nanti listing di exchange itu berapa duit. Ya, jadi yang sudah nonton video ATA gue, membeli ATA dari Launchpad, lalu langsung menjual di market di hari pertama dia listing, itu sudah cuannya lumayan ya, ratusan persen, bahkan sampai ribuan. Nah, maka gue yakin kenapa nanti Beta Finance juga akan terjadi hal yang sama. Nah, prediksi harganya berapa? Harga penjualannya di angka 0,06 USD ya, 0,06 USD ya harga penjualan di Launchpad-nya. Sedangkan dia hanya menawarkan 50 juta token ya. Jadi prediksi gue adalah untuk listing hari pertama kemungkinan besar dia bisa mencapai minimal 0,5 dolar sampai 1 dolar ya. Jadi dia bisa sampai 0,5 dolar atau sampai 1 dolar, bahkan bisa lebih ya. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena ya balik lagi ya dari data listing di Launchpad yang udah kayak gitu, dari TKO, dari ATA dan lain-lainnya, itu udah terbukti biasanya seperti itu. Cuma kalau memang dia nggak bisa mencapai harga segitu ya, balik lagi ya, ini namanya prediksi, nggak ada yang 100% benar. Bisa lebih dari yang gue prediksikan, bisa juga nggak nyampe dari yang gue prediksikan. Oke,
jadi balik lagi yaitu ke minatnya aja. Cuma menurut gua project beta ini ya cukup menarik karena yang tadi gua bilang kita bisa lihat ya, saat ini dia fokusnya hanya untuk ketiga yaitu lending, borrowing, dan short selling. Kalian bisa kunjungi juga untuk apps-nya, launch app. Cuma apps-nya ini belum jalan ya. Jadi tadi gue udah connect wallet juga, dia memang ya memang TVL-nya belum muncul karena belum ada yang marketnya itu belum jalan ya. Projectnya belum udah siap namun belum ada yang masuk ke dalam kayak gitu karena ya tokennya kan juga belum di launch atau diluncurkan ya. Lalu dia juga ada my position ya. Di sini nanti ada dashboard ya. Kalian bisa lihat di sini nanti ada total deposit kalian berapa, total debt atau total pinjamannya berapa kalau kalian meminjam. Lalu ada deposit ya, asetnya apa, tiernya apa, APY-nya atau annual per year-nya berapa, lalu jumlahnya berapa. Lalu nanti ada borrow and short ya, dia ada aset, tier, position ID, APY, debt, collateral, dan LTV. Seperti itu. Jadi nantinya dia ada sistem collateral udah pasti ya. Menurut gua sangat bagus kalau ada DeFi yang memiliki sistem collateral untuk lending dan borrowing-nya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak ada namanya kehilangan aset gitu. Jadi orang kalau mau pinjam ya dia harus memberikan jaminan dulu kayak gitu. Nah, bagusnya lending dan borrowing apa? Bagusnya adalah lending dan borrowing di kripto ya sangat jauh berbeda dengan lending dan borrowing di dunia kita saat ini ya di luar kripto aset. Contohnya apa? Contohnya kayak peer to peer lending ya, di mana ya dia kalau kita pinjam bunganya kan besar banget ya, bisa sampai 15 sampai 20% kayak gitu. Sedangkan kalau di kripto jauh lebih kecil ya, palingnya sekitar 5 sampai 10% lah, bahkan ada yang di bawah itu. Sedangkan mereka yang meminjam di kripto itu sebenarnya bisa dimainkan ya. Jadi gue mendengar atau gue melihat beberapa pro investment, mereka itu meminjam. Biasanya mereka itu meminjam, lalu mereka menggunakan hasil pinjaman ini untuk investasi di tempat lain yang memberikan bunga jauh lebih besar. Jadi nantinya dari bunga yang ini itu bisa buat bayar bunga yang di pinjamannya kayak gini. Nah, itu kan nggak bisa kita lakukan di dunia nyata kita ya. Kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Contoh, kita minjem di peer-to-peer lending bunganya 15%. Lalu kita pengen masukin ke deposito bank, tapi deposito bank bunganya hanya 3,5%. Berarti kan jauh banget yang 3,5% bunganya, sedangkan yang harus kita bayar 15%, nggak untung ya, rugi. Nah, kalau di kripto kita malah bisa sebaliknya, ibaratnya ya kebalikannya lah, kita bisa pinjam dengan bunga pinjaman itu sekitar 10%, kita bisa stakingkan atau kita investasikan mendapatkan bunga 20 sampai lebih, bahkan ada yang 50% dan 20% ya. Jadi bunga yang ini bisa kita bayarkan buat yang ini, itu bisa terjadi di aset kripto. Makanya kenapa peer to peer lending sekarang melawan lending dan borrowing di aset kripto itu sekarang lagi orang-orang nih banyak yang memperhatikan project-project lending and borrowing di aset kripto seperti ini karena memang lebih menjanjikan kayak gitu ya. Jadi potensi untuk market di bagian finance dalam lending dan borrowing di aset kripto itu masih sangat terbuka bebas kayak gitu sih. Itu menurut dari analisa gua aja ya kalau kita mau bandingkan dengan peer-to-peer lending yang saat ini marak terjadi kayak gitu. Oke ya, paling sampai sini aja pembahasan tentang beta finance ini ya. Nggak terlalu banyak ya, karena projectnya intinya itu aja. Cuma bagus karena kalau dia fokusnya ke situ gitu loh. Dan kita sebagai investor juga udah nggak usah pusing lagi, nggak usah bingung lagi karena ya mudah dimengerti projectnya mau kemana. Oke, sampai sini aja videonya. Kalau kalian ada pertanyaan atau masukan atau kalian ada info lebih tentang beta finance, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan di like ya, jangan lupa di subscribe dan di share. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.